Selamat malam anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat. Ya, ingat sebelumnya awali segala sesuatu dengan doa agar bangsa ini pulih lebih cepat, tumbuh lebih kuat, dan makin bermartabat. Pelajaran malam ini bahasa Indonesia tentang kalimat. Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah pengertian kalimat itu sendiri, unsur-unsur kalimat, dan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia tentunya. Kita lanjutkan. Pertama, pengertian. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa, ya. Jadi kata pertama adalah ada beberapa. Yang kedua, membentuk sebuah paragraf yang tentu saja akan mempunyai makna yang baik. Sebab ada kata-kata yang tersusun, banyak sekali kata tanpa mempunyai makna, itu tidak bisa kita namakan dengan sebuah kalimat. Nah, untuk menyusun sebuah kalimat, apa yang kita perlukan? Itu namanya unsur-unsur dari kalimat. Unsur kalimat yang pertama adalah subjek. Subjek ini sering disebut dengan pokok kalimat. Kemudian predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur ini bisa berada dalam sebuah kalimat secara lengkap, juga bisa hanya terdiri dari subjek predikat, atau subjek predikat objek, atau subjek predikat keterangan. Jadi untuk kalimat tidak harus terdiri dari semuanya, ya. Kita lanjutkan anak-anak. Yang penjelasannya ini, subjek ini disebut juga pokok kalimat atau inti dari kalimat yang akan kita susun. Bisa terdiri dari kata benda atau kata-kata ganti atau nama orang, nama sesuatu, dan sebagainya. Nah, pokok kalimat ini akan dijelaskan dengan bagian yang kedua, yaitu predikat. Predikat ini bagian yang menandai apa yang hendak dilakukan atau diucapkan dan letaknya di belakang dari subjek. Predikat ini biasanya berbentuk kata kerja, bisa juga sebagai kata sifat. Nanti kita berikan contohnya. Berikutnya objek. Objek itu kata benda yang menjadi korban daripada tindakan yang dilakukan oleh subjek dengan kata kerja yang ada pada predikat. Keterangan atau pelengkap ini menjelaskan dari seluruh kalimat itu agar lebih detail, lebih jelas tentang apa yang dilakukan, di mana atau kapan dilakukan. Jadi keterangan ini bisa berupa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Contoh, misalnya Andi makan atau memasak. Saya ulangi. Andi memasak nasi di dapur. Nah, Andi ini yang disebut pokok kalimat atau subjek. Memasak ini predikat. Objeknya nasi, menderita karena dimasak. Ini objek. Kalau di dapur ini disebut dengan keterangan. Ya, kebetulan keterangannya adalah keterangan tempat. Ini kalimat aktif karena di sini kata
awalnya kata me. Kalimat predikatnya diawali kata dengan me. Jadi aktif memasak. Andi memasak nasi di dapur. Aktif Andi, maka disebut kalimat aktif. Kelak akan kita ketemu bila kalimat aktif ini diubah menjadi kalimat pasif, maka me ini berubah menjadi di dan objek berada di depan, menggantikan posisi subjek, tapi subjek di belakang, sehingga menjadi kalimat nasi dimasak Andi di dapur. Bukan Andi dimasak nasi di dapur, tapi nasi ini berpindah posisi di bagian depan predikat, kemudian predikatnya diawali dengan di, subjeknya ditaruh di belakang, di dapur tetap sebagai keterangan. Tuh secara singkat, nanti akan kita bahas lagi. Berikutnya jenis-jenis kalimat. Wah, banyak ini anak. Ada kalimat perintah, ada kalimat berita, ada kalimat seru, ada kalimat tanya, langsung, kalimat tidak langsung, dan sebagainya. Akan kita bahas secara singkat dengan contoh-contohnya. Nah, pertama kalimat perintah, anak-anak. Perintah itu kongkonan dalam bahasa Jawanya, ngongkon ya. Kalimat perintah ini kalimat yang bertujuan memberikan perintah pada seseorang. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Contoh, tolong, kalau dalam bahasa yang lebih halus diawali dengan kata tolong ambilkan buah mangga itu. Atau tolong berikan dia waktu untuk berpikir, jangan terburu-buru. Tolong atau bereskan barang itu sekarang dan kau boleh tidur. Ini agak kejam. Itu kalimat perintah. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat berita. Kalimat berita ini mengabarkan atau memberitahukan segala sesuatu kepada orang lain agar orang lain memahami. Misal jajanan anak di SD itu mengandung narkoba. Wah, hati-hati anak-anak dengan ini ya. Kadang-kadang orang-orang jahat itu menyisipkan sesuatu yang berbahaya di dalam makanan. Tidak hanya narkoba, anak-anak biasanya ada MSG, ya, MSG yang sangat kurang baik untuk kesehatan. Ada lagi zat pewarna, zat perasa yang kurang berbahaya, ini hati-hati. Nah, contoh lain, adik kecil, kami otaknya masih dalam tahap perkembangan. Jadi adik kecil itu otaknya dalam tahap perkembangan. Jadi diberitakanlah kepada seseorang agar lebih tahu tentang sesuatu. Itu namanya kalimat berita. Lain dengan perintah. Perintah memerintahkan. Jelas ini. Berikutnya kalimat seruan. Kalimat seruan itu isinya mengungkapkan kekaguman perasaan kita terhadap orang lain. Contohnya tampannya pria itu. Waduh, di sini tampan ya. Alangkah tampannya itu. Aduh, kakiku tersandung batu. Nah, ini contoh kalimat-kalimat seruan yang mengungkapkan sesuatu. Kemudian kalimat tanya tentu saja menanyakan sesuatu juga yang ditanyakan diakhiri dengan tanda tanya. Ada lagu anak-anak naik delman itu bisa berubah menjadi kata-kata tanya. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Aku naik apa lalu ku duduk di mana? Duduk di samping siapa yang sedang mengapa? Mengendalikan apa supaya bagaimana? Hei, tuh bisa dilihat di link YouTube kita. Di sana kakak-kakakmu yang kelas 2 dulu membuat lagu ini menjadi kalimat tanya. Kalimat tanya awalnya bisa apa, menanyakan sesuatu, mengapa, menanyakan suatu sebab, bagaimana, menerangkan proses, berapa, menanyakan jumlah, siapa, menanyakan nama, dan sebagainya. Kemudian kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan langsung oleh penyampai kalimat. Ayah mengatakan anak-anak minggu besok kita akan pergi berlibur. Contohnya itu.
Jadi ayahnya mengatakan langsung bahwa minggu depan kita akan berlibur. Anak-anak, ayo, anak-anak taruh dulu gadgetnya, kita makan dulu, kata ibu. Nah, ini ditandai dengan tanda petik di awalnya. Tanda 2. Bisa juga kalimat berikutnya, kalimat tidak langsung juga ada tanda petiknya, tapi di sini ada orang kedua. Misalnya, aku sudah sampai di depan rumahmu, kata Tini kepadaku. Jadi yang ini yang menirukan adalah saya atau aku, menirukan kata-kata Tini. Jadi bukan Tini langsung. Dokter berkata, kamu harus menjaga kesehatan dengan rutin dengan minum. Jadi kata dokter itu saya tirukan. Jadi kalimat tidak langsung ini seakan-akan kita atau seseorang menirukan. Meniru kata-kata orang lain. Makanya disebut dengan kalimat tidak langsung. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat aktif. Nah, ini tadi, misalnya kalimat aktif itu kalimat di mana subjek kalimatnya aktif melakukan sesuatu. Maka awal katanya, awal predikannya ber, dan sebagainya. Susunannya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Andri bermain bola. Bermain berarti Andri aktif bermain sepak bola di atau lapangan misalnya dengan gembira. Andi bernyanyi dengan merdu. Bu guru mengajar bahasa Indonesia. Ini aktif. Ini bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif ini bila ya kata-kata bermain, bernyanyi itu dirubah. Ya, misalnya Andri bermain bola dengan gembira, maka bola dimainkan Andri dengan gembira. Atau di sini contohnya lebih banyak, jambu dilempar Tono. Nah, bukan Tono melempar. Mulanya kalau aktifnya Tono melempar jambu. Kalau diubah menjadi pasif menjadi jambu dilempar Tono. Ikan emas dimasak Bu Susi. Kalau aktifnya Bu Susi memasak ikan emas. Pasif ayam dipukul Udin. Kalau Udin memukul ayam itu menjadi kalimat aktif. Tuh, perhatikan contoh-contoh tersebut. Kita lanjutkan. Nah, ya dengan demikian kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang contoh-contoh kalimat, unsur-unsur kalimat, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar. Silakan nanti mengerjakan atau mengambil materi lebih lengkap di link deskripsi di bawah video ini. Juga ada link soal, jadi soal bisa kalian kerjakan dengan hati-hati, ulangi lagi, melihat videonya kalau kurang jelas. Dan jika nanti masih tetap kurang memahami, anak-anak bisa menanyakan langsung saat kita bertemu dalam pembelajaran langsung atau luring. Terima kasih, selamat malam.